Ikhlas itu dalam ranah melakukan amalan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Kalau ridho, nah ini dalam menerima takdir. Ya, makanya coba latihan. Dompet hilang, ikhlas atau ridho? Masih ada yang ikhlas ya. Sholat tahajud, niatnya ikhlas karena Allah atau ridho? Ikhlas ya. Ulangi sekali lagi berarti ya. Jadi ikhlas itu dalam ranah beramal ya. Jadi ngelakuinnya nggak ngarep apa-apa. Murni hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Ridho, baru ridho itu dalam menerima kenyataan ya. Yang pemuda diputusin pacarnya, ridho. Yang kehilangan motor, ridho. Usahanya ditipu, ya mesti ridho. Kejatuhan genteng, desi. Ikhlas atau ridho? Hah? Ridho. Tidak perlu berkata, saya tidak terima. Tanda terimanya udah jelas ya, di dahi ya. Jadi begitu. Ya. Dan kalau dalam judulnya gini, kiat untuk menjadi ikhlas berarti kiat supaya ibadahnya lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah ya. Atau yang pengen dibahas, kiat untuk supaya takdir apapun kita ridho nih. Jadi yang mana yang dibahas nih ya? Dua-duanya aja lah ya, insya Allah ya. Ikhlas ini juga diperintahkan oleh Allah. Contoh Quran surat 98. Surat apa 98? Setelah Al-Qadr, sebelum Al-Zalzalah. Az-Zalzalah. Al-Bayyinah, bagus. Al-Bayyinah berapa ayat? 9, 8 ya. Ayat kelimanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk beribadah itu mukhlis ya. Ya karena Allah aja, bukan karena niatan yang lain. Ya. Karena Allah aja, bukan karena niatan yang lain. Kok berarti kalau misalkan sholat duha biar toko saya rame, boleh nggak? Boleh nggak? Masih boleh sih. Bagus mintanya masih ke Allah. Karena ada orang tokonya sepi, datangnya ke sembahyang itu. Ya, nah, itu rusak ketauhidannya. Ya. Karena memang kita diperintahkan minta ke Allah. Di surat 40 Ghafir ayat 60-nya. Ud'uni wastajib lakum, mintalah kepadaku. Suruh minta kita. Tentu mintanya yang baik-baik ya. Minta, bagus mintanya masih kepada Allah. Ud'uni wastajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku kabul, kata Allah teh. Ya. Tapi terusin sholat duhanya sampai nanti kita punya hati yang merasa ternyata bisa sholat duha itu nikmat yang lebih mahal daripada sekedar tokonya jadi rame. Karena syarat masuk surga bukan tokonya rame, malah biasanya tokonya rame, sholatnya telat. Ya nggak sih? Iya, ya. Tokonya gara-gara waktu tokonya sepi tepat waktu sholat, ya. Tapi gara-gara tokonya rame, jadi telat. Ya, hati-hati. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan minta kepada Allah. Tapi teruskan sampai nanti ngerasa justru bisa sholat duha itu nikmat yang lebih besar. Ya. Jadi tadi ikhlas itu sekali lagi dalam ranah beribadah kepada Allah. Diperintahkannya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan kalau di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40-nya itu kan nyeritain waktu iblis diusir dari surga oleh Allah, lalu berjanji kan akan kubuat dunia tuh terasa indah, digoda anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya digoda. Nah di ayat 40-nya ada hamba yang tidak bisa digoda oleh mereka kecuali ibadakal minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Kalau udah ngapa-ngapainnya itu ikhlas karena Allah, repot mau digoda pakai apa? Tuh, kamu ambil dong uang kantor, nggak ada yang ketahuan kok, lumayan buat nambah-nambah duit. Saya kerja nggak ngarep duit, duit cuman bonus. Iya perlu buat beli makan,
tapi bisa jadi kelaparan lebih baik daripada saya bawa sesuatu yang haram ke rumah dan menyeret keluarga saya ke surga. Nggak mau ngambil yang haram. Nyeret keluarga saya ke neraka, makan yang haram ke surga. Maaf ya, tipe ya. Begitu jadinya ya. Dulu orang kafir Quraisy nggak ngerti lagi mesti gimana caranya ngegoda Rasulullah ya. Sempat ditawarkan wanita, posisi, harta, ya yang dikejar bukan itu ya. Jadi kebal ya. Jadi istilah karena kita ibadah nih Bu ya, niatannya nanti kebagi dua. Ibadah tuh ada yang sah, ada yang diterima. Ulangi, ada yang apa? Sah, ada yang diterima. Karena sekedar sah, oke sekedar sah bisa jadi menggugurkan, harus diterima itu amalan. Nah ini dia. Kalau berani jujur juga nggak tahu semenjak akil balik sampai sekarang entah sholat kita yang mana yang diterima. Bisa jadi tidak satu pun, ya. Sedangkan sekalinya bikin dosa kecatat tuh, nggak mungkin malaikatnya ketiduran. Sekalinya ibadah belum tentu keterima, masya Allah. Ya. Tapi maha baiknya Allah, 1000 kesalahan manusia mudah bagi Allah dihapuskan dengan satu aja kebaikan yang Allah ridho. Kalau manusia kebalik, 1000 kebaikan kita bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Papa mah nggak pernah ngerti aku, seolah seumur hidup ibu teh disiksa gitu apa kumaha ya. Hati-hati ya, takutnya jadi kufur ya. Tahu nggak waktu Nabi diperlihatkan isi neraka paling banyak penghuninya perempuan. Gara-gara apa katanya? Salah satunya ya mengkufuri nikmat dari suaminya juga ya. Ya nikmat nggak cuma dari suami sih. Cuman kita tuh terbiasa, ya Allah, jerawat satu bisa jadi masalah. Jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjal, lever, empedu, semua sehat. Tapi satu aja yang tidak ada, jadi masalah. Ingat dulu, sang raja, ada kisah ini dari guru kami, AA waktu itu cerita. Ngelihat ada seorang raja, ngelihat dari balkon istananya, ada ya petani yang riang gembira setiap hari menjalani panas-panasan di sawah pun riang gembira. Maka kata penasehatnya, pengen ngeliat nggak apa perubahan pada orang itu? Coba gerak. Dikasih peti isinya kepingan emas. Di petinya ditulis 100 keping emas hadiah dari sang raja. Tapi isinya jangan 100, isinya 99. Kasih. Begitu nyampe, wah masya Allah, dapat hadiah dari sang raja. Dibuka, loh kok isinya 99? Disusurin sepanjang jalan tuh. Takutnya jatuh yang satu. Ditanyain ke setiap orang, ditanyain ke pegawai yang pekerja dari istana yang nganterin itunya, nganterin emasnya ya. Terus dicari, nggak ketemu. Besoknya pergi ke sawah dalam keadaan murung, lesu. Raja heran. Kemarin dia nggak punya emas aja bahagia. Sekarang dikasih 99 keping emas, menderita, murung, sibuk mencari yang tidak ada. Ya, kadang kita juga gitu ya. Aslinya jadi bahagia juga kita bisa milih. Cuman kalau kita lebih sering milih yang tidak ada, ya, ya sudah. Ya. Apalagi selalu diberikan khayalan-khayalan, luar biasa ya. Setiap hari yang ditonton laki-lakinya yang glowing di drama-drama. Coba ngelihat suami sendiri, agak gimana, hati-hati. Ya, karena kalau terlalu terbiasa melihat sesuatu yang tidak halal bagi dirinya, nanti ngelihat yang halal teh jadi tidak menarik, tidak tertarik. Ya, kudu dijaga ya. Sampai ada cerita kan, awal nikah. Sebelum nikah, wah calon istriku adalah yang tercantik. Setelah nikah, mulai ada tetangga yang sama cantiknya nih. Bertahun-tahun menikah, kenapa semuanya lebih cantik daripada istri saya? Ya, nanya kepada ahli ilmu, ahli ibadah, dijawab. Ya, lama-lama kambing dibedakin juga kamu naksir. Ya, mata kamu yang bermasalah. Ya, masya Allah. Ya, jadi begitu ya.
Bicara ikhlas sama ridho. Ya, ikhlas ini tadi sudah disampaikan, berarti sesuatu amalan yang bisa jadi jalan kita diterima sama Allah. Ya, karena sungguh rugi seumur hidup bak-bek berkegiatan, ngelakuin segala macam hal, berbuat baik iya, sholat juga iya, tapi satu pun tidak ada yang diterima. Aduh, rugi. Ya, karena yang penting semuanya mesti jadi amal soleh, nggak cuma sekedar dapat balasan di dunia. Ya. Nah, gimana caranya kalau biar ikhlas? Nah, ini biar ikhlas dulu ya. Salah satu cara yang disampaikan oleh guru kami adalah harus punya amalan rahasia. Ulangi, harus punya amalan rahasia. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah saja. Ya. Jadi terserah mau apapun ya. Yang paling gampang yang misalkan sholat malam kan nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan update satu sholat malamnya teh ya. Jadi, jangan diladenin kalau yang kayak gitu. Jangan lupa bangun tahajud ya. Iya, ini aku juga tinggal tasyahud akhir, cekrek. Kurang kerjaan ya. Insya Allah. Ini amalan rahasia. Silakan. Ada yang ngamalinnya setiap kali pengen berangkat kerja beli nasi bungkus. Nanti di lampu merah kasih ke siapa gitu ya. Terus itu sampai yang punya nasi bungkusnya, ini orang kok doyan banget ya sama nasi saya tiap hari beli, padahal nggak pernah dimakan, kasih ke orang. Ya, baru ketahuannya waktu meninggal, banyak orang datang nggak dikenal sama istrinya, katanya setiap hari suka dikasih nasi sama suaminya. Ya Allah, nggak ada yang tahu. Ya, kalau ketahuan gimana kok? Yang tidak ketahuan harus lebih banyak. Contoh, setiap kali beres sholat subuh, sedekah subuh misalkan 10.000, ya. Ketahuan sama orang, yang nggak ketahuannya mesti 20.000. Nggak apa-apa, biarin sebagian ya. Maka dilatihnya biasanya, makanya Nabi ngingetin, kalau yang fardu ya udah, memang di masjid terutama yang laki-laki. Nggak mau pasti kelihatan orang jalan ke masjid. Tapi kalau yang sunnah ya di rumah aja. Ya, duhanya, tahajudnya, walaupun bukan berarti nggak boleh di masjid ya. Tapi untuk sunnahnya sebaiknya tidak diketahui orang. Ya, sok punya amalan rahasia. Itu cara paling mudah ya. Jadi nggak ngarep diapa-apain, ya. Nggak ngarep dapat pujian dan yang lain-lain. Kalau pengen dalam bentuk amalan ibadah, nyobain puasa Nabi Daud. Tahu gimana puasanya? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Sampai kapan? Sampai meninggal. Gitu terus. Kenapa emang kok? Nanti terlatih biasa. Karena akan pasti menemukan hari-hari di mana waktunya teman-teman pada traktir, kitanya lagi puasa. Giliran lagi nggak puasa, nggak ada yang traktir. Serius. Tapi nanti lama-lama jadi mandang makanan deh kayak, udah gitu ya. Tempe bacem nyaris basi sama stik yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 senti. Di sini doang. Udah lewat sini, rasanya beda nggak? Sama aja. Dan yang sama apa? Keluarnya sama-sama bau. Kecuali emang ada makanan, ini makanan mahal amat Pak, apa kelebihannya? Nanti keluarnya wangi. Enggak, sama aja bau. Ya, sama aja bau. Jadi, udah. Ya. Ini nanti biasa aja. Sahur tidak sahur, kalaupun sahur cuman karena, kata hadis Nabi, ini membawa keberkahan. Ya. Jadi secukupnya, udah. Sahur nggak sahur, sama lapar. Lama-lama mandang lapar tuh biasa, ya. So, coba cari gerak. Kalau ada yang pernah mengkhatamkan kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, di dalamnya ada bab tentang lapar. Bab tentang lapar. Salah satu hadis yang beliau kutip adalah ada orang diriwayatkan lagi sholat di masjid pingsan, saking laparnya. Apa komentar Nabi ngelihat orang tersebut? Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu tahu nikmat sebesar apa yang menanti dia di surganya Allah, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Padahal lapar itu aja udah sampai dia membuat dia pingsan. Ya. Atau pindah kitabnya Al-Hikam, kitab Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahullah. Beliau di situ menuliskan 4 persamaan dari wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang pernah beliau temui. Nomor 1-nya apa coba? Lapar.
Setiap wali Allah yang pernah beliau temui, mereka semua lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Bukan berarti nggak boleh kenyang ya, bukan berarti makan kenyang itu dosa, enggak. Tapi ya mereka tuh makan sekedar punya energi untuk bisa ibadah, udah. Ya, kita mah kadang nggak bisa, saya nggak mau yang itu. Saya pokoknya rendangnya pengen yang di sana, sama daging yang dikejar cuma 5 cm, setelah lewat sini udah nggak kerasa. Tapi rela ngelakuin itu semua. Jadi lama-lama tuh mandang kayak biasa gitu. Bahkan guru kami Ustadz Budi Asari ngajarin kalau pengen ngecek hati kita gimana, coba gerak pergi ke mall. Di mall ngapain kok? Lihat. Kalau sepanjang perjalanan di mall sampai pulang hati itu terpaut kepada sesuatu, meni bagus pisan ya, meni hoyong, pengen banget gitu ya. Oh ya udah. Karena nanti kalau udah benar-benar bismillah hati ikhlas lillahi ta'ala hanya Allah doang, ngelihat mobil bagus ya bagus sih, tapi ya udah nggak punya nggak apa-apa. Dikasih alhamdulillah bisa digunain untuk amal soleh. Nggak punya ke surga nggak pakai mobil itu, pakai amal soleh. Ya, baju bagus, udah biasa. Ya, nggak gimana gitu. Sampai kadang disebutnya kayak mati rasa sama dunia. Ya. Tapi ingat bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Betapa banyak imam-imam terdahulu yang pada kaya. Imam Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri kaya. Ya. Sampai mereka ditanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh orang awam ya, karena biasanya mereka ada yang menganggap orang soleh kan bukannya biasanya sederhana-sederhana. Kenapa engkau kaya wahai imam? Dijawab, aku menjadi kaya agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Jadi ngejaga kezuhudan. Punten ya, pengen ngejaga keizzah tapi nggak punya apa-apa. Kadang punten mau nggak mau pak, bagi pak, minta sampai ada yang ketagihan. Kaki sehat dilipat, dibuntel, ya. Nanti di jalan minta, coba lampu merah 60 detik, 1 menit. Minimal ada yang ngasih 2.000, 1 menit. Berarti per menit 2.000, dikali 1 jam 60 menit. 2.000 kali 60, 120.000 1 jam. Dia ngemis sehari 3 jam. Ya. 120.000 kali 3, 360.000. Kerja 3 jam sehari kali sebulan. 30 hari kali 360, 9 juta lebih. Ya. Kalah yang kerja di kantoran AC juga. Ya. Karena kalau di Jawa Timur itu pernah diungkap sampai jadi sindikat. Di Surabayanya ngemis, di kota aslinya punya rumah tingkat 3. Bahkan punya PRT, punya asisten rumah tangga. Yang punyanya ngemis di Surabaya coba ya. Turun izzah ya, meminta kepada sesuatu padahal dia sanggup untuk tanpa meminta. Kata Nabi nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya ya. Jadi somplak, bohak, tulang gitu ya, terhinakan ya, atau dalam keadaan wajah yang disebutkan belang gitu ya, menghitam ya. Ya di dunianya bisa jadi skincarean ya, glowing ya, tapi di hari itunya dihinakan. Itu beberapa sok riadohnya latihannya. Ya, kalau ridho, kalau bicara ridho, ini secara akal ya, terjadi sesuatu kita nggak ridho, emang nasibnya berubah? Nggak juga. Kata Umar kayak gini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terhadap takdir Allah tuh kita nyikapinnya begini. Kalau takdir Allah datang dan kita tidak ridho menerimanya, dan jika engkau menerima takdir Allah, Allah punya hak membulak-balikan takdirmu dan kau mendapatkan pahala dari ridhomu menghadapi takdir tersebut.